Selamat buat Ousmane Dembele yang berhasil menangin Ballon d'Or. Ballon d'Or biasanya berhubungannya dengan mas-mas dari Argentina. Maksudnya Mas Tantuono yang lagi on fire, ya enggak? Selain Mas Tantuono, Mbappe juga lagi on fire. Karena apa? Mbappe itu MBG. Mbappe golin terus, ya kan? Mbappe buat gol anjing. Selamat datang di Box to Box Football Show. Selamat datang di Box to Box Football Show episode ke-15 season ke-18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 season ke-8. Wih, gila. 8. Itu tadi opening yang mungkin akan dihujat warga. Silakan tulis di kolom komentar rate kalian gimana opening Waldo, rate-nya 1 sampai 10 kalian kasih angka berapa? MBG udah tahu. Kita lihat siapa ya yang paling cepat ngetik skip yappingnya. Kita Gua pin langsung ya. langsung keracunan gua. Keracunan? Kan MBG. Gua keracunan, enggak ada yang ngikutin Emang berita gol apa ya? Mbappe keracunan. Ya. Ya keracunan Keracunan gua lawannya. banyak ya. Ya 10 mungkin gol, kan? tengah pekan ini tidak terlalu banyak pertandingan yang mencuri perhatian kita semua ya. Itu sama seperti isi handphone kalian nggak ada yang ngechat sama sekali ya. Sama Sepi nggak ada MU. betul Nggak ada karena United sepinya, anjing. orang ya ini ya di mana-mana kalau apa namanya jalannya duluan biasa ketemu di tempat tujuan gitu kan. Ini MU di jalan duluan nggak ketemu tuh sama Ya. Arsenal sama City dan lain-lain di Carabao. Elah orang mah setia kawan gitu kalau Premier League. Kita akan bahas sedikit Carabao hasil-hasilnya ada gak sih? Hasil-hasilnya kan Nottingham Forest main di Europa League ya. City menang, yang paling lucu adalah ada 2 anak Emil Heskey di bench. Iya. Calvin Phillips juga karena main lagi setelah berapa ratus hari gak main buat City ya. Terus Arsenal menang. Menang 2-0. Terus siapa Menang, pemain yang Portsmouth. umur yang bocah tuh? Max Doman. Doman. Max Doman pas masuk ke You're getting school in the morning gitu nama fansnya itu kan. Liverpool juga menang. Isak luar biasa. Ini Ekitike kartu merah. Ekitike lucu banget. Ekitike emang keren. Nanti kita bahas ya. pokoknya. Oke, tapi yang paling penting hari ini tanpa Jerry karena Jerry lagi ada di lagi makan malam sama Atep sama ini. Enggak itu Iya, kemarin. Kita kemarin tapi. Yang hari ini kayaknya Iya. Liong Pio deh. Di mana? Sama Liong Pio kayaknya deh. Liong. Legenda Spurs. Oh iya Liong. Oh, Pio. yes. Bener. Waldo nggak tahu tuh. Nggak tahu gua. Ya, selain itu juga kita juga akan ngebahas Ballon d'Or ya. Ballon d'Or yang banyak kontroversi. Terus juga ada, kenapa sebelah saya ada di beliau? Karena kita akan membahas Levante 1-4 Klub melawan Real terbaik Madrid. dunia. MU kan? Chelsea sekarang sih. Oh, ya. iya, Sekarang bener. Chelsea, sih. Cuman klub juara dunia ya. soon. Kita mulai dari pembahasan yang lagi rame. Ballon d'Or. Yang gue juga agak kaget Ballon d'Or nih ya. Ini kan sebenarnya penghargaan yang voting ya. Voting sistemnya kan. Sistemnya voting kan. Dan apa namanya? Di sini Dex tulisannya penghargaan pemain sepak bola nggak penting. Kenapa Dex? Emang kenapa? Kenapa Dex? Kenapa? Karena sepak bola itu permainan olahraga tim, tapi penghargaan ini mereduksi menjadi penghargaan individu. Dan ini kan pencetusnya kan French football yang mana adalah negara jalan. revolusi kan. Jadi negara revolusi harusnya berevolusi cara kita menilai sepak bola dong. Kenapa kita menilai sepak bola tuh direduksi hanya dengan penghargaan individu aja gitu. Dan yang dilihat kan kalau individu kan prestasi. Tapi ternyata Ballon d'Or tuh voting, jadi popularitas. Oh iya benar Jadi juga. banyak kontradiksinya di sini. Betul. Salah satu yang mau gue ini adalah si Bon Mati ya. Iya. Yang di bagian perempuan. Pemain wanita. 3 kali berturut-turut. 3 kali berturut-turut ya dia Jago sih. she's a good player tapi kalau ditarik ke musim lalu Alicia Russo kalau menurut Russo. gua yang Layak. yang layak lah karena dia juara Piala Eropa, Liga Champions sama Arsenal. Tapi ya udah namanya juga voting kan. Voting gitu. Kan Ballon d'Or B-nya apa Waldo? Bon mati. Bon mati. Bukan Beda Bon Barcelona. mati. Bon mati. Emang B-nya apa selain Bon mati? Enggak ada Bon mati. Enggak, Bon mati. tadi Waldo pas off air B-nya apa? Barcelona. Hah, Parah emang dia ngomong banget. gitu, Bang? Lu. Kagak bang. Lu. Enggak, tapi ngomongin Barcelona ya. Gue jujur nggak setuju sih itu Pedri 11 pak. Come on. Terus tujuh berapa? Pedri nggak Pedri? 11 pak. Maunya Berapa? berapa? Top At least 5 lah 10. minimal. Iya, Top iya, 5 iya, lah. iya. Gila. Itu disrespect banget. Sekarang kan top 5 kan Dembele. Selain itu, enggak selain Pedri juga ya. Rapinya Kane. tuh top 10 ya. Rapinya tuh Rapinya ya, 7. top 10. Rapinya tuh 7. Menurut gua Rapinya justru top 3 deserve. Ya, Harry Kane tuh berapa? Harry Kane top 10 ya? Top 10 lah. Tahu coba. Cuman Gua yang lupa didebatin juga ya. kemarin tuh dia di bawahnya Cole Palmer. Iya, nah itu dia tuh. Maksudnya kan ya ini gak tahu nih masih berhubungan dengan koefisien karena FIFA Club World Cup atau gimana itu kan gitu. satu lagi. Terus juga kayak
Banyak juga yang protes soal Olise tuh peringkat 30 atau 23. 30. Florian Wirtz 29. Nih, ini gue nggak bilang kalau misalnya ngomongin soal statistik gol dan assist, padahal Olise tuh lebih unggul dibanding Lamine Yamal. Tapi emang tetap gue setuju Lamine Yamal at least top 10. Iya, gue setuju lah gitu. Cuman maksudnya nih Rapinya, Pedri tuh aduh kasihan banget gitu. Menurut gue mereka tuh harusnya posisi bisa lebih di atas gitu. Tapi Dembele undisputed. Apa? Dembele menurut gue iyalah jelas. Layak sih. Menurut gue iya layak. Dan juga ada ceritanya ya, dia kan habis terbuang dari Barcelona. Jadi kayak ada narasinya bagus lah. Iya, ada narasinya benar. Dan apa Vitinha juga menurut gue layak top 3. Jadi kalau gue pribadi nih, mohon maaf nih, kalau gue pribadi itu top 3-nya sebenarnya Dembele, Rapinya, Vitinha. Keempat boleh Lamine Yamal. Lamine Yamal keempat. 5 besar. 5 besar Pedri. Kalau 5 besar yang resminya tuh Ousmane Dembele, Lamine Yamal kedua, Vitinha ketiga, Mo Salah keempat, dan kelima Rafinha. Rafinha 5 ya. Hakimi ke-6, Mbappe ke-7, Cole Palmer urutan 8, Gigi Donnarumma urutan 9, dan nomor 10 ada Nuno Mendes, Pedri yang tadi bilang urut 11 gitu. Harry Kane ada 13. 13 ternyata. Kalau ngomongin 13 ya menurut gue ya karena kan kalau berkaca dari prestasi ya dia di FC Bayern kan musim lalu juara Bundesliga. Maksudnya untuk di kompetisi lain dan menurut gua pemain PSG kayak Ousmane Dembele atau Hakimi itu menurut gua Vitinha layak lah untuk berada di atas karena kan mereka PSG musim lalu luar biasa ya. Dan Vitinha tuh nambah UEFA Nations League juga berjuara. Jadi makanya ya kalau secara koefisien turnamen ya oke, fine deh top 3 gitu nggak ada masalah gitu. Tapi kan Lamine Yamal juga akhirnya datang juga kan ke ini kan karena bawa neneknya juga ya respect banget. Sekeluarga. Tapi gue ingat kalau misalkan kan ada narasi bahwa musim lalu ya yang pemain Madrid gak datang ya? Iya, dua kali. Mama ini juga boykot. Kenapa boykot? Karena gak ada pemain masalah, kalian ada di sana. Enggak, masalah yang itu yang kan musim lalu Vinicius Rodri, Vinicius sama Rodri. Karena kalau ngelihat dari sebelum-sebelumnya kayak misalkan Ronaldo lawan Messi gitu, mereka berdua selalu datang gitu. Entah siapapun yang juara, mereka selalu datang dan respect each other gitu. Ya mungkin Madrid punya pemikiran lain. Dan satu sisi dari 30 nama yang di list Ballon d'Or itu kalau nggak salah ya nggak semuanya datang, bahkan setengah lebih tuh nggak datang semua gitu. Jadi kayak makanya kan banyak yang nanya apakah sepenting ini Ballon d'Or masih sepenting ini atau enggak gitu, karena 30 nama itu nggak semuanya datang. Ini kayak dibilangnya kayak Oscar sepak bola kan, ada karpet merahnya, terus juga ada show-shownya, fashionnya bagus. Tapi ya kemarin yang Rossi yang bilang sih yang pas di grup kita itu, ya sebenarnya kalau Oscar itu kan pakai panelis ya, dia ada pakai voting, bedanya di situ sih. Tapi sebenarnya lo kalau mau pakai panelis, ini kan perdebatan tiap tahun ya kayak gini pasti layak apa enggak. Kalau pakai panelis tuh ada namanya Globe Soccer Awards. Kalau perpolitikan mungkin ini lebih dekat ke marka kan. Si Globe Soccer Awards itu lebih dekat ke marka, kayak pemain Real Madrid termasuk Ronaldo, Jorge Mendes, konsensusnya juga pada ke situ. Itu tuh di Dubai. Tiap tahun di Dubai. Itu tuh pakai panelis, cuman panelisnya adalah agen, stakeholder sama pemilik klub apa nggak usah lupa gue. Itu pun masih kontroversi sebenarnya. Jadi sebenarnya even Oscar aja tuh yang dipilih ya emang masuknya itu kan ada kampanye ya. Yang kayak film favorit lo tuh Sore. Itu kan sekarang lagi di nonton berapa kali lu? 4. Masih banyak yang lebih banyak. Enggak jadi gila emang, obsesif. Jadi itu kayak film itu aja dia kan kenapa kemudian film Indonesia kalah sama Thailand gitu, misalnya How to Make a Million Before Grandma Die gitu kan, itu masuk Oscar, tapi Indonesia susah karena biasanya ada campaign-nya juga, jadi kampanyenya itu penting supaya dapat recognition dari panelis-panelisnya di Oscar sana gitu. Nah makanya kemudian sebagus apapun film, promosi sama kampanyenya itu tetap penting, cuman pada akhirnya ketika udah sampai penghargaan itu udah pasti panelis gitu. Jadi lu pakai kualitatif, walaupun ketika ada yang menang itu juga tidak menampik bersih dari kontroversi gitu ya. Maksudnya pro dan kontra perdebatan layak apa enggak gitu tetap ada gitu. Cuman at least orang tahu bahwa ini tuh bukan sekadar popularitas doang gitu. Makanya gue seneng ketika Parasite menang tuh. Ya itu menurut gue ini layak gitu, karena ya itu emang ada sesuatu yang dibicarakan soal gap antar kelas sosial gitu kan. Di Ballon d'Or sayangnya nggak ada yang kayak gitu karena ya udah voting. Nggak detail ya? Iya, gue tuh selalu menuntut untuk kalau pengen perubahan ya udah lu pakai penilaian kualitatif dan alasannya itu dipublikasikan. Siapapun yang mau ngedebat itu juga harus bisa ngedebat pakai kualitatif juga, biarin aja gitu. Cuman at least itu bikin semua orang jadi lebih berpikir dan berdiskusi gitu. Karena ketika gue di 442 dulu itu selalu bikin kayak the best
Southeast Asian player sama Best Asia pemain. Waktu itu gue pakai panelis akhirnya. Misalnya gue milih, gue ada siapa tuh Aun, terus ada Mas Hedi, ada Kang Jalu, ada beberapa senior editor in chief lah. Tapi mereka emang kasih poin gitu. Penilaiannya berapa? Kita mau bikin range 1 sampai 10, mereka kasih nilai berapa? Ntar kita total semuanya berapa. Dan itu ada penjelasannya, dan sama kayak waktu tuh setiap tahun tuh 442 yang di UK majalah selalu bikin penghargaan kan. Waktu itu kan gue disuruh milih tuh 3 pemain karena kan gue perwakilan Indonesia. Gue terakhir kali tuh gue milih Bruno Fernandes. Terakhir. Yang pas lagi pandemi. Pandemi. Oh iya. Pandemi kan jago banget sih Bruno Iya, Fernandes. iya. Make sense gak? Oleh kan? Sama Oleh. Make sense gak? Ya tapi emang kalau itu udah udah pilihan masing-masing. Ketika misalkan yang milih pelatih timnas sama kapten kan punya preferensi masing-masing kan. Maksudnya kayak dulu perdebatan, lo milih Messi atau Ronaldo, pasti udah pilihannya antara dua itu kan. Gitu. Maksudnya kita disuguhkan hampir 2 dekade ya, nggak salah persaingan mereka berdua itu lah. Hampir 2 dekade persaingan mereka. Kita melihat Messi Ronaldo. Ya kadang ada Kakak, kadang ada siapa, itu cuma pemanis, tapi ujungnya ya pasti Messi Ronaldo. Dan sekarang banyak pilihan pemainnya dan kita nikmatin aja. Emang apa sih kan ada perdebatan itu pasti gitu. Lamine Yamal tuh pas habis Euro dia dapat ini ya pemain terbaik muda ya, pemain Copa ya. Copa Dia dapat sekarang Copa. juga Juga dapat back to back, dia salah satu pemain yang berhasil back to back Copa Trophy. Nah, Dan mungkin musim depan mungkin bisa juga ya. masih muda 21 ya. Masih enggak Copa Trophy itu 21. Maksudnya, Oh iya. kalau lo udah 22 baru kan bisa ya, Copa Trophy. ini kalau kita lihat di Ballon d'Or Feminim Aitana Bonmati pertama, Caldently juga dari Spanyol, pemain Arsenal, Alessia Russo Inggris, Arsenal, Alexia Putellas Spanyol dan Barcelona urutan 4. Urutan kelima ke Chloe Kelly Inggris, City dan juga Arsenal. Kalau kalian lihat emang ada di 10 besar ini didominasi Inggris sama Spanyol karena emang musim lalu Euro itu timnas Inggris, Arsenal juga juara, tapi kan emang kita nggak bisa memungkiri bahwa Barcelona dominan menggantikan Lyon. Lyon tuh mana sekarang Lyon feminim? Dia tuh bangkrut. Lagi ada Lyon kesulitan. yang bermasalah, cowok iya, bangkrut iya. sih. Terus ya Dulu kan tim wanita Lyon itu kan unbeaten. terbaik Maksudnya dunia susah dikalahin lah. bilangnya. Pemainnya kan jago-jago semua di sana. Sekarang berarti udah gone ya. Sebenarnya masih bagus sih. Tapi nggak dominan di Perancis. Di Perancisnya mah sekarang udah kalah sama PSG sama Paris. Ya. Dan kalau main Yasin Trophy, Gigi Donnarumma, PSG, Alisson. Di Donnarumma lebih layak sih. Ya. Betul. Ya, bener lah dia kayak Di Champions League. Jan Sommer, Thibaut Courtois, Yasin Bonu. Yasin Bonu tuh peringkat 5 gimana menurut lu? Ini ya, dia mainnya di Arab. Al Hilal. Terus Jan Oblak, Emi Martinez, Lucas Chevalier yang sekarang di PSG kan. PSG, ya. Matt Sels ini masuk luar biasa sih. Matt Sels. Nottingham Forest. Gerd Muller Trophy ini Yang menang Gyökeres. 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 Ya kan, dan Gua sempat skeptis tadinya. Kan karena Madrid lagi boykot nih. Harusnya Mbappe dong. Tapi katanya Gerd Muller ini ada statistiknya katanya. Penilaiannya ada statistiknya. Maksudnya secara koefisien Gyökeres lebih bagus dibanding Mbappe. Ya udah. terus yang pemain wanita ini adalah pemain kesayangan semua Pajor. FIFA Ultimate Team karena dia pasti ratingnya tinggi banget. Buat Ewa Pajor. Buat Gila. SBC. Ewa Pajor kalau enggak 88 center back Renard tuh buat SBC. Renard. Iya 88. Apa Mapi Leon. Mapi Leon ya, kalau enggak Mapi Leon gitu. Batie Buat enggak, Wal? SBC. Batie. Batie Ona juga Batie susah kanan. tapi susah. Tapi kiri sudah pasti Claudia Pina itu dari bisa Claudia Pina. dibandahkan ya enggak. Tapi main Club of the Year-nya Paris Saint-Germain setuju? Ya Setuju. setuju. Women's Club of the Year Arsenal iya. Gua sih iya, gua Ya. Arsenal. Hah, Man of the Year Arsenal. Women's Club of Women's, the ya. Year. Main Coach of the Year Luis Enrique. Ya. Ya. Oke, Betul. terus Women Coach of the Year Sarina Wakeman. Betul. Sarina Bring Wakeman tuh football Inggris ya. Tapi dia targetnya adalah sekarang bukan Euro lagi, udah mestinya ngejar Piala Dunia Piala lah. Dunia. Piala Dunia kan mereka kalah sama Spanyol. Betul. Ya. Terlalu jago. Ya sukses lah, terima kasih Ballon d'Or. Memang kalau penghargaan pasti ada kontroversi, ada plus minusnya dan Pro kontra lah. ya ada kontra, ada semuanya lengkap. Tapi ya gua nggak tahu apa. Sepertinya format penghargaan ini masih agak sedikit di twist gak sih karena orang udah mulai bosan. Betul. Dan bener kata Dex mungkin orang udah kayak ya udahlah ngapain gue udah Iya. juga. Kita kan ngeliatnya sebenarnya penghargaannya Ballon d'Or ya. Sebenarnya banyak loh. Kalau tadi Ya. kita selalu bisa panelis ada Globe Soccer Awards. Kita lebih suka voting ada fansnya ada the FIFA the Tapi best. kalau movie kan ada the worst movie award, gue lupa namanya apaan tuh. Ini apa Raspberry itu apa? Iya pokoknya yang jelek banget itu lah. Nah Apa sih? pemain bola tuh ada gak sih? Ada Olahragawan dulu lah. Misalnya olahraga ada gak sih? di The worst sport Itali.
atlet gitu. Itu juga kalau misalnya ada pun juga Jahat sulit. banget, Tapi itu juga sulit tuh. Ada. Penghargaannya konteks apa? Jeleknya konteksnya apa gitu Ada kan. namanya apa? Jadi bidone de oro. Itu apaan? Bidone itu artinya apa dah? WC apa gitulah. Bin kok WC sih bin. Itu dibikin sama orang tempat Italia sampah, ya? dibikin sama orang Italia, cuman sejak 2012 sudah enggak ada. Jahat tapi emang. Terakhir 2012 edisi terakhir tuh siapa? Edisi terakhir. Siapa ya? Coba. Enggak, kalaupun ada kayaknya juga sulit dah. Maksudnya mau ngategorin tim jelek tuh gimana? Terusnya winners. Winnersnya adalah Winnersnya bad. Terakhir. Alexander Pato. Enggak, yang terakhir 2012 itu kayak Pato, Niklas Bender sama Lucio. Enggak, tapi menurut gue kalau Pato di Chelsea ya? enggak, dia di Milan. Inter sama Juventus. Oh ya, Pato di Milan, Bentner di Juventus, Lucio di Inter sama Juventus. Cuman kalau menurut gue kalau itu penghargaan pemain terburuk itu masih ada, itu bakal jadi debat kusir tanpa akhir ya. Iya, karena iyalah. isinya itu bakal Yang menang jadi aja gak ada debat kusir tanpa iya, akhir. Itu bakal jadi tempat naruin ngata-ngatain pemain Meme gitu bakal loh. lebih banyak lagi. Iya, tuh. Iya, karena apa namanya, sosial media tuh jahat sih. Ada tempatnya buat jahat gitu loh. Jadi gua nggak kebayang kalau ini masih ada sebenarnya. Iya. Ya, selamat buat para pemenang Ballon d'Or. Mungkin sudah dari hari Senin ya, udah Ousmane Dembele dan kawan-kawan semuanya. Selamat Real Madrid gak datang juga. Iya. Sibuk lawan Levante. Sibuk bro, kan lock in. Ya, tapi emang ada hasilnya. Real Madrid nggak datang ke sana, langsung menang 1-4 lawan Real Madrid. Bantai. Dapat penalti lagi. Dapat penalti karena kita menyerang terus, bro. Kita. Iya. Tim Enggak, kelelawar. gue nggak termasuk. Lo nggak termasuk. Kalian nggak mau menyerang, bermain menyerang. Kalian nggak mau. Kalau kita tuh gue termasuk. Gue enggak. Karena Madrid bermain menyerang terus, banyak yang protes ya. Nih Mbappe 5 kali penalti, udah berapa sekarang total 9 gol. 9 gol. Apa penaltinya? Paling golnya penalti mulu. Lah, Harry Kane itu berapa? Ya, penalti banyak juga sekali 5 gitu loh. Gyökeres juga 11 apa tahun lalu. Oh iya, penaltinya banyak. 11. Nih, Iya, lo mau kan? tau gak ada satu pemain striker Man United, salah satu top skor terbanyak di Premier League tapi jarang nyetak gol lewat penalti. Ndiko. Andy Cole. Andy Cole. Karena yang nyetak penalti Dennis Irwin. Andy Cole. Dulu juga Benzema juga. Loki. Tapi gini, gue tuh pernah ada masa yang tadi di Tio bilang tuh Man United era pandemi itu kan dapat penalti lumayan banyak ya. Gosok voucher banyak terus. Itu yang momen Bruno nyetak Iya. penalti Brighton Lompat. itu. Betul. lompat. Tapi Brighton itu ya? tapi itu kemudian ada analisis ya kenapa kemudian mereka dapat penalti banyak karena cara main mereka transisi yang speed masuk ke dalam kotak penalti terus sampai digaprak sama lawan itu memang kemungkinan bisa menghasilkan penalti Iya. gitu. Nah, apakah kemudian Real Madrid kayak begitu apa enggak? Iya, gimana? Iyalah, gila. Iya dengan Ya, Vinicius gimana dengan jelasin? Enggak, kalian nonton aja coba sekali nonton dan kita gimana mainnya kita nih? apa? Kita Madrid gimana? mainnya, Madrid bukan kita, jangan kita ya Gua guys. kan bertanya. Gua bertanya, Tolong lu jelasin di-explain dong. gitu loh. Madrid tuh di bawah Xabi Alonso ini benar-benar beda sama Ancelotti sih. Maksudnya secara individual udah mulai agak dikurangin sebenarnya. Iya, iya. Maksudnya Xabi Alonso kan banyak yang bilang oh ini bakal lebih taktikal banget nih. Tapi ternyata menurut gua so far di Madrid ini dia juga tahu kapan harus taktikal, kapan harus pragmatis gitu loh. Dan di Madrid ini di squad eranya dia sekarang ini ya seperti yang pernah gue prediksi juga bakal berjalan yaitu adalah ya bagaimana semua pemain tuh saling ngisi pocket space gitu. Terus berdekatan juga gitu. Apalagi yang paling disorot banget itu adalah pressingnya gitu. Jadi kalau misalnya sekali kehilangan bola itu benar-benar langsung ngurubungin gitu kayak gegen pressing lah bahasa kayak gegen pressing. itu Bukannya gegen pressing dikritisi ya? Pressingnya gak kolektif katanya. Sorry, Bukannya dikritisi pressingnya gak kolektif. gak Sama kolektif. Gue Belum sih, menurut gue belum sih. Dengan gayanya Xabi Alonso sebenarnya belum. Bukan so far enggak ya. sih malah gue ngerasa peningkatan banget. Atau sebenarnya belum sampai di level yang rapi tapi lebih baik daripada musim kemarin. Itu jelas lebih baik daripada musim kemarin itu jelas Iya banget. sih kalau dibanding. Kylian Mbappe itu berubah banget. Sumpah musim Iya, lalu apaan ya? waktu Diceramain season apa lalu ya? kan gue bilang kan Mbappe ini malas buat pressing. Dia kan diceramain pressing sama Luis Enrique kan. Iya. Iya. Menurut kan. Sama Ancelotti dibiarin kan. Iya. Sama Ini Xabi Alonso diapain dia tapi? Sumpah berubah. Gak tau. Ini benar-benar Iya lo tau gak maksudnya? Gak tau. apa? Iya, Berubah di si Xabi Alonso tuh bilang pokoknya pemain yang gak lari gak bakal gue mainin. dia ngasih ultimatum kayak gitu. Yang kedua, ultimatum kedua adalah gak ada pemain yang pasti di starting 11 gitu. Walaupun ya sebenarnya Mbappe, Carrera sama Courtois ini selalu main sih. Cuman ini dari 7 laga Real Madrid main, 7 kali dia gonta-ganti starting terus. Sama ini. Dan yang paling kemarin itu paling epic itu adalah Alvaro Carreras sama Fran Garcia main bareng. Iya.
Kanan gitu. kiri itu ya. Ya walaupun main 3 back gitu. 3 back si Carreras jadi left center back gitu. Dan Fran Garcia lebih ke left midfielder, left wing lah gitu. Left LM ya, left midfielder gitu. Sama ini sebenarnya kan kalau yang gue lihat kan dia tuh kan kalau buat offense tuh titiknya di 4 itu kan 3 sama 1 si Mbappe di depan itu. Ya. Sama yang menarik dari 4 itu kan fluid terus kemudian rotasi posisi, makanya kemudian kanan tuh kadang-kadang bisa si Mas Tantuono atau si bukan ada Guler ya juga si Brahim. Vinicius, Brahim kadang Brahim. Iya, Brahim juga gitu kan. Yang menarik tuh sebenarnya terlepas dari Kylian Mbappe itu sekarang top scorer, gue ngelihat di antara yang menit bermainnya banyak ya, di 400-an atau 300-an menit lah, di atas 300 menit si Mbappe itu salah satu creator chances terbanyak. Iya. Yang dia cuma kalah sama Arda Güler sebetulnya gitu. Jadi menurut gue emang kalau mau ngelihat cara mainnya Madrid itu bukan dari cuman golnya Mbappe doang, tapi dari bagaimana 4 di depan itu saling ngasih creating chances gitu. Gue setuju banget, apalagi ini gue udah selalu ngomongin soal pemain ini ya. Bahkan pengen gue bikin video sendiri, Mas Tantuono. Udah orgasmik ya lo ya? Bro, lihat Real Madrid ya? Mas Tantuono, Allahu Akbar bro, sumpah. Nggak gini loh, Barcelona punya Lamine Yamal ya. Jadi jelasin. Lamine Yamal itu kan maksudnya karakteristik, gue suka Lamine Yamal, maksudnya karakteristiknya. Dia tuh walk the talk aja gitu, tengil kayak Michael Jordan waktu masih muda gitu kan. Kayak gue tengil, gue gak peduli sama lu, gue bakal ngalahin lu gitu kan. Mas Tantuono tuh kayak gini, kayak gitu persis, lumayan mirip gitu. Lu bayangin press conference ditanya pemain terbaik lu siapa di kandang Madrid, dia ngomong, oh gue Argentina, pemain terbaik gue Lionel Messi gitu. Dia nggak takut sama pressure media atau gimana. Terus ada beberapa momen, salah satu momen paling yang menurut gue paling gila banget nih, dia pernah Trent Alexander-Arnold set piece taker biasanya kan di Liverpool apa gimana, kita tahu lah kualitas dia nyuruh Arnold, nanti lu corner jangan kayak gini ya, jangan lakuin crossing, lu passing ke gue nanti gini, dan akhirnya terjadi gol gitu. Dia berani gitu, mentalitasnya untuk umur 18 tahun ya, dari River Plate gitu kan, pressure-nya lumayan gede, udah gitu lu rambut botak udah kayak Slim Shady gitu. Tampangnya lu bilang tampang Atletico. Tampang Atletico, tengil gitu kan, tengil kayak apa, kayak tengil gitu, tengil Argentinian gitu kan. Tapi gila mainnya. Bener-bener dari pressing dia nggak males mundur ke belakang buat tracking back pemain-pemain gitu, ngejaga posisi kosong di bagian sisi kanan juga buat ngejaga defense-nya, dribblenya 1-2-nya, shooting ya oke lah. Menurut gua yang harus dikritik sama dia sih mungkin decision making, karena ada beberapa dia terlalu maksain. Cuman bener-bener ini pemain ngisi banget menurut gua di right wing Madrid dibanding Rodrigo menurut gua jauh banget. Dan emang kayaknya gue pernah ngomong juga kan, mungkin itu bisa jadi tag sampah gue pernah ngomong, Madrid kayaknya emang bener-bener butuh sosok winger kaki kiri di sisi kanan gitu, karena Rodrigo tuh bener-bener gak efektif. Rodrigo siapa Salah dong ya harusnya. Apa? Muhammad Salah. Makanya waktu itu kan Muhammad Salah sempat mau perpanjang kontrak kan, sempat pengen diincar tuh, tapi kan gak jadi kan. Dan ada Mas Tantuono ini bener-bener kayak apa ya, lu tuh ngasih fleksibilitas di sisi kanan tuh, dengan kaki kiri kan lu bisa cut inside lebih mudah, lu bisa passing direct ke kotak penalti juga lebih mudah, ngelakuin shot juga lebih enak, lebih leluasa gitu, body language-nya lebih enak gitu. Dan gila, ini bener-bener gue nggak bisa berhenti ngomongin dia sih. Tapi kelakuan kalau umur 18 tuh sudah tengil gitu ya, gue tuh bukan masalah skill pasti ada lah. Misalnya kita udah ngeliat contoh-contoh pemain tengil yang skillnya tidak mendadak-budak, Alejandro Garnacho kemarin lumayan hilang tuh kan. Maksud gue kalau udah mulai tengil gitu, terus nanti ada satu momen lu tiba-tiba ketengilan lu nggak terbayar tuntas gitu. Misalkan lu tengil tapi lu ternyata tiba-tiba lu gagal di pertandingan tersebut. Menurut gue sih mentalnya kena sih, kecuali kalau emang mentalnya batu. Tapi orang Argentina kan apalagi kayak River Plate, terus Boca Juniors itu kan emang Newell's Old Boys, itu kan emang udah mentalnya di lingkungannya tertempa ya. Tapi maksud gue pertanyaannya adalah sampai kapan dia akan setengil ini gitu, maksud. Kan lu pemain senior juga banyak gitu kan. Tengilnya dia tuh bukan tengil in a bad way ya, maksudnya tengil kayak ya swagger. Gua tahu gue jago gitu. Swagger. Ya, I know I'm good. Enggak, pertanyaan gue, iya gue tahu dia tahu dia jago, tapi mau sampai kapan kayak gitu? Karena kan karena kan ketika lu pasti sebagai pemain bola ya jangan sampai, pasti ada masa dropnya juga kan. Maksudnya semua pemain pasti ada dropnya, lu tiba-tiba enggak perform atau apa. Iya pasti. Dan menurut gue dia masih muda banget sih emang ya. Tapi lu yakin sama dia nih? Oh yakin banget, maksudnya buat ngisi posisi right wing sekarang menurut gue dia yang paling deserve dibanding Brahim Diaz, Rodrigo. Dia yang paling deserve, ngasih impactnya benar-benar ada gitu, gak main-main. Siyakin apa dengan baliknya Jude Bellingham yang posisinya ada diisi sama Arda Güler sekarang? Ini sulit sih, maksudnya ini PR banget buat Xabi Alonso ya terutama, karena bisa dibilang sekarang skuad Real Madrid hampir komplit midfieldernya. Arda Güler ada, Camavinga ada, Tchouaméni, Jude Bellingham, Valverde, Dani Ceballos, bahkan Mas Tantuono bisa jadi midfielder juga gitu kan. Ya tapi 6 ini lah. Dan Jude Bellingham ini kan emang sebenarnya
update-nya dia tuh baru kelar cedera bahu dan ternyata pada kaget kok recovery cepet banget nih gitu. Nggak Monster. kayak harusnya tuh masih 2 minggu lebih cepat gitu. Lu liat foto-fotonya gak? Kayak orang abis mualaf deh. Ini jenggotnya gini ya, jenggotnya ya. Tapi emang lebih kurus. Nah, ini tuh juga ada pelatih fisik baru gitu. Jadi si Pintus itu udah bukan yang ngurusin di bagian lapangan lebih teknis ke lapangan detail, tapi dia lebih ke ketuanya. Nah, udah ada yang ngurus. Dan ini cukup unik menurut gue. Ini mungkin kalau misalnya kalian bisa jelasin, gue karena belum nemu jawabannya nih. Di Madrid sekarang ini kan emang disorotnya bagian pressingnya kan. Pressingnya jadi lebih, maksudnya lebih kelihatan gitu dibanding musim lalu. Barcelona juga demikian dengan Hansi Flick ya kan. Nah, tapi Hansi Flick itu pengennya Barcelona nambah masa otot. Sedangkan Madrid di Xabi Alonso ini enggak. Kurus. Malah lebih dikurusin. Mbappe tuh lebih kurus, Bellingham juga lebih kurus. Gua kapan kurus ya? Cuma lanjut susah. Cuma Jude Bellingham juga lebih kurus dan itu tuh emang tujuannya Xabi Alonso karena apa? Karena ya tadi ultimatum tadi, gua mau semua pemain tuh lari gitu, buat ngelakuin pressing gitu. Dan emang kelihatan banget, bener-bener kelihatan banget gitu. Nah, gua masih belum nemu jawabannya. Kenapa? Apa bedanya sih yang ngebedain Hansi Flick? Apakah mungkin padahal secara pressing ya Hansi Flick juga nggak beda jauh dengan pertanyaan gue gimana maksudnya Arda Güler kan musim ini kan krusial lah chance creator terus ada Jude Bellingham. Pertanyaan gue tuh dulu gak ngejawab pertanyaan gue sejujurnya. Iya maksud gue balik lagi soal Jude Bellingham ya, ini bakal menarik soalnya Xabi Alonso bilang sih mengatakan gini, gue bakal mainin lu kayak lu waktu pertama kali di musim di Madrid. Jadi bakal lebih ke depan. Dan Güler tuh mainnya bakal lebih deep gitu. Jadi bakal lebih ke center attack midfielder atau center forward, second striker gitu di depan. Gitu. Menurut lu berdua gimana? Jude Bellingham, Arda Güler, kalau lu jadi Xabi Alonso lu akan memilih siapa di sana? Si posisi terbaiknya Jude Bellingham dari Dortmund sampai di Madrid itu adalah ketika dia lebih dekat ke kotak penalti. Sebenarnya walaupun menurut gua sih dia tuh kan kelihatannya kayak box to box, tapi bisa, cuman menurut gua agak terlalu membebani dia. Jadi lebih kayak ini loh, Paul Pogba di Juventus, central midfielder yang dikasih kebebasan untuk ngebantu di tengah, atau kemudian membantu serangan di depan, dan ketika nyerang itu dia masuk dari second line tiba-tiba. Gitu. Kalau di IE26 ada namanya box crasher tuh. Box crasher, box crasher midfielder itu kan Scott McTominay di Man United, di Napoli juga memainkan role tersebut gitu. Nah, tapi ya tentu saja tidak sebanding kalau sama McTominay karena arketipenya beda. Tapi role-nya bisa pakai yang sama karena si Jude Bellingham skill set-nya tuh lebih lengkap menurut gua ya. Dia tinggi, dia badannya tegap secara fisik. Terus kemudian olah bolanya bagus, duel udara bisa, dan dia bisa ngebaca gitu visi oper kemana. Gak buruk gitu. Betul, makanya kemudian sebenarnya kalau pakai dijadiin box to box bisa, cuman agak ngebebanin. Kalau pengen dia lebih eksplosif ya menurut gue central midfielder yang diberikan kebebasan untuk ikut terlibat di tengah, sama kemudian bantu nyerang, box crashing segala macam gitu. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah Xabi Alonso punya role seperti itu di Real Madridnya dia gitu? Makanya kalau Camavinga selama ini enggak gitu sih. Enggak gitu. Makanya kemudian gue pikir sih kalau ngelihat bagaimana di belakangnya Kylian Mbappe itu adalah Vini, terus kemudian Güler, Mastantuono, Brahim, terus siapa lagi? Ya biasanya ada Valverde ya gitu. Menurut gue memang lebih kontrol ya. Mungkin bisa Bellingham bakal main di situ. Cuman kontrol untuk bola lebih diberikan kepada sayap seperti kemudian dulu Ancelotti main di Real Madrid. Ya, ngelatih Real Madrid. Ya, kalau gue kan maksudnya gini ya, maksudnya ini tuh gue cukup senang sih, maksudnya transfer klub tuh ngelakuin transfer kan Hausen, Alvaro Carreras tuh yang gila mainnya bagus banget. Messi center back itu ya. Ya lebih milih Malaysia ya Ten Hag ya. Terus habis itu kayak Mastantuono, terus habis itu sama gue lupa lagi satu lagi siapa sih. Pokoknya ya 3 itu ya, yang paling penting 3 itu kan sebenarnya. Nah ini tuh berarti klub sebenarnya belajar dari musim lalu, dimana ya sebenarnya musim lalu tuh 7 turnamen tuh, kedalaman squad minim banget gitu. Nah sekarang tuh ngelihat kayak gini, ini squad DP gila banget sih, squad DP benar-benar gila banget. Dan apalagi Xabi Alonso bukan kayak Ancelotti yang keras kepala, gue bakal mainin dia terus, dia malah rotasi terus-terusan. Jadi menurut gue ya mungkin bisa jadi opsi juga Bellingham. Entah nanti dia bisa jadi box to box juga disuruh sama Xabi, atau nanti lebih maju ke depan gitu. Karena ini benar-benar bisa dibilang Madrid squad DP udah bagus banget gitu. Ya, menjawab pressing yang tadi ya. Kalau emang Xabi Alonso lebih pengen pemainnya itu lebih kurus, bukan lebih bulky kayak Barcelona dan Hansi Flick. Bulky sama lean sebenarnya. Yang gue tanya adalah distance covered pemain Real Madrid itu tinggi apa enggak? Kalau iya berarti
Xabi Alonso emang ngerancang timnya lebih kardio, lebih banyak gerak sih. Iya, tapi itu kalau itu emang ya dia udah tahu apa yang dia mau, berarti pressingnya dengan cara stamina digedein sama banyak bergerak. Ya itu distance cover ya. Itu bakal bikin pemain kurus sih. Itu oke. Itu berarti bakal nyambung soal gua ngerasa Xabi Alonso ini punya mirip kayak Arne Slot, punya game management yang bagus. Iya. Karena dia ada di satu match tuh, ada beberapa konteks satu match misalnya nih, satu match ini babak pertama misalnya 20 menit pertama, oke kita pressing full bla 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 bla. Habis itu setelah udah unggul 2-0, oke kita di babak kedua agak slow tempo dulu deh. Nanti di menit 70-an agak dinaikin lagi dikit-dikit. Terkadang juga dia juga tahu kalau misalnya taktik gue gak berjalan nih, 3 back gini-gini gak berjalan. Kayaknya harus main pragmatis deh. Kayaknya gue mesti nunjukin Vinicius gue yang Vinicius waktu di Madrid musim lalu yang dimana 1v1 dengan back sayap gitu. Dan akhirnya dilakuin juga gitu. Gue ngerasa ini pelatih bener-bener tahu ya, so far ya 7 laga sih. So far 7 laga gue ngeliat sama Piala Dunia jangan lupa. Ya sama Piala Dunia juga. Maksudnya menurut gue agak diuntungkan sih Madrid kalau di Piala Dunia karena dia evaluasi banyak gitu. Benar-benar berubah drastis banget dari FIFA Club World Cup. Benar-benar berubah kita live terus. Iya, kita live terus. Apalagi kan lawan PSG tuh telak banget tuh. Telak banget. Telak banget itu kan lu pairing back lu adalah Asensio dan Rudiger yang dimana dua back ini nggak bisa ball playing defender gitu kan. Dan akhirnya dia evaluasi maksudnya dia evaluasi pelajarin udah 2 laga 3 laga Asensio main sama Xabi Alonso mainnya bagus. Karena apa? Karena dia nggak disuruh megang bola. Udah gue tahu lu bagusnya box defending, udah lu misalnya selagi belajar ya udah nggak apa-apa, selagi lu masih mau belajar ya udah. Tapi kalau emang lu masih tetap mau jadi box defending, gue nggak nyuruh lu untuk megang bola. Jadi benar-benar Asensio tuh nggak disuruh megang bola, udah passing ke Militao misalnya atau Hausen gitu, dia udah box defending aja dan so far mainnya bagus banget. Makanya itu gue sekarang lagi makanya banyak yang bilang apakah ini bounce back karena manajer baru atau bulan madu kan atau emang ya flanker kalau nggak salah nge-tweet ya, atau ini kayak ya udah Xabi Alonso biasa Xabi Alonso aja ngejalanin gitu. Enggak juga, maksudnya kalau ngomongin bulan madu udah lewat lah di awal FIFA pas Club World Cup mungkin World Cup, terus tapi kan sekarang udah masuk seperempat musim udah panjang, plus udah mulai ujian-ujiannya tuh udah mulai kelihatan, maksudnya lawan-lawannya kan mungkin sebelum-sebelumnya adalah di bawahnya mereka semua kan, dan sekarang kira di weekend nanti akan ada derby Madrid melawan Atletico. Ya Atletico sebenarnya lagi jelek banget. Lagi jelek banget. Kemarin aja, baru aja kemarin nih mereka menang 3-2 lawan Rayo Vallecano. Itu orang mungkin pada ngeliat Julian Alvarez hat-trick nih gila gini. Cuman sempat ada problem Julian Alvarez sama Simeone waktu match sebelumnya. Dia digantiin terus dia bilang kenapa selalu gua mulu sih yang diganti gitu kan. Terus dia akhirnya ngebuktiin nih hat-trick gitu kan. Cuman satu sisi dari kita nonton lawan Liverpool, dari gua nggak tahu kalau dari gua, sorry, dari gua nonton lawan Liverpool, dari gua nonton lawan Rayo Vallecano, ini kehilangan Rodrigo De Paul tuh bener-bener PR besar banget buat Atletico karena De Paul tuh kayak MLS ya? MLS Miami. Nemenin Messi biar nggak diapa-apain sebelum Piala Dunia itu fix itu yakin gua. Dan bener-bener si balance midfielder Atletico tuh bolong banget. Dari defensif, terus habis itu defense line mereka tuh gampang banget kecolongan kalau ada bola-bola lambung direct gitu. Nah ini makanya harusnya bisa jadi santapan Madrid. Gue gak tau ya. Problemnya lini tengah tapi ngaruh ke belakang ya. Makanya mereka kebobolan udah 7 kali ya. 7 kali musim di ini. Liga ya musim ini. Dan baru menang 2 kali apa di Liga? Sebenarnya ini, apakah Diego Simeone itu punya privilege sebagai pelatih karena posisinya dia tuh hampir selalu aman loh tiap musim. Betul. Terlepas dari pasang surutnya Atletico. Jadi gue tuh kayak mungkin ini jarang-jarang diangkat sama orang ya, di antara Liga Eropa yang makin kejam gitu ya. Lo bisa lihat Erik ten Hag gitu ya. Game manajemennya jelek, taktiknya nggak works di Leverkusen udah langsung disepak gitu. Kasih tahu Bang Rossi, please kasih tahu. Terus kemudian di Premier League apalagi gitu. Gak usah bicara Ruben Amorim gitu. Banyak lah pelatih yang keluar masuk ketika nggak works gitu. Kakak kan selalu dipertanyakan, tapi Diego Simeone ini tuh pasang surutnya Atletico itu dia hampir selalu aman loh. Gue tidak pernah melihat posisi dia di berita, gue nggak tahu ya apakah lu melihat di berita di Spanyol ada apa enggak tuh posisinya dia dipertanyakan apa enggak. Dia baru perpanjang kontrak. Makanya itu, jadi beneran safe. Ya tentu saja dia punya jasa gitu ya. Dia yang membawa Atletico mendobrak dominasinya Real Madrid sama Barcelona. Dan posisinya selalu dipandang sebagai salah satu tim besar di La Liga dalam
gue gak tahu dari kapan, hampir dari 1 dekade. Anggaplah dari Falcao lah. Dari dia ngambil Atletico kan 2011 ya. Iya. Dari menurut gue dari yang pas final Liga Champions 2014 tuh yang sama lawan Madrid. Dan hampir selalu save loh posisi dia. Makanya. Dan jangan lupa, ini juga menurut gue jarang disorot. Atletico Madrid itu Kasih tahu. Kasih tahu. Kalau membeli pemain dengan harga mahal kayak Julian Alvarez itu gak bakal namanya? Sering lah mereka tuh kayak gitu. Nah, tolong disclaimer yang ngomong fans Manchester United bukan fans Madrid ya. Jadi para media dengerin. Gue bukannya menyerang. Gue cuma bertanya aja. Tapi apakah sebenarnya kalau misalkan Atletico Madrid, let's say gitu ya, mereka main di Premier League, apakah mereka akan lebih disorot? Makanya dengan hal kayak gitu. Karena ini menurut taruh gantian lu mulu bosan. Karena menurut gue Atletico Madrid ketika membeli pemain transfer juga bisa dilihat. Mereka tuh sering banget beli transfer. Contohnya paling nyata adalah Kieran Trippier. Lu bisa dapetin waktu itu Trippier lagi bagus-bagusnya, dia pindah ke Atletico Madrid dengan harga gue lupa deh. Harga tuh 10-an 12 sampai 15. Untuk pemain Inggris yang lagi prime-nya, lu pindah ke klub lain dengan harga segitu menurut gue tuh good deal loh. Kalau misalkan Kieran Trippier misalkan ditawar sama Chelsea atau United gitu. Lebih mahal pasti. 50 juta tuh pasti tuh. Betul. Gitu. Ini masanya tentu saja kan dia kan dulu punya Andrea Berta ya. Betul. Lu pasti ngecek juga gimana sistem transfer mereka dan juga gaya bermainnya si Atletico. Menurut gua kenapa si Diego Simeone aman, karena ya untuk mendobrak persaingan Barcelona sama Real Madrid itu susah. Siapa sih klub-klub La Liga yang dulu bisa ngedobrak mereka? Deportivo La Coruña. Sekarang nasibnya di mana? Ya kan? Terus si Valencia lagi jelek. Ya kan? Sekarang di mana? Siapa lagi yang bisa? Siapa lagi? Ya. Sebenarnya kalau musim ini tuh dia yang paling mahal tuh Baena ya. Tapi 42 juta euro, mungkin 30 jutaan pound sterling lah ya. Itu oke lah. Musim kemarin itu sebenarnya Julian Alvarez 75 juta euro tuh. Itu lumayan. Karena menurut gua expenditurnya 188 juta. Lumayan gede loh. Maksudnya gini, bukan Monchi tapi bukan Berta tapi siapa sih? Gua siapa? Gua enggak tahu. Kalau Monchi kan baru cabut dari Aston Villa. Udah bukan Berta. Maksud gua adalah sebenarnya kalau banyak banget orang itu kalau lu terbiasa gitu ya ngelihat perdebatan kusir harga pemain sama klub beli banyak banget pemain mahal. Itu pasti jarang kesebut Atletico Madrid sebenarnya. Itu juga mereka royal soalnya. Gue tidak mempermasalahkan ya klub yang royal karena menurut gue yang gak ada patokan gitu loh. Gue mau memperdebatkan apa transfer di Eropa itu gak ada patokan kan? Itu emang brengsek emang transfer pemain Eropa tuh agak brengsek. Makanya gue memilih untuk tidak memperdebatkan. Cuman kalau emang mau ngomongin royal menurut gue Atletico Madrid itu salah satu yang bisa masuk bahasan. Masuk bahasan tapi emang untuk pembelian pemainnya, untuk pemain-pemain yang mungkin dia hargai mahal pasti dikeluarin duit mahal. Tapi ada pemain-pemain yang seharusnya harga mahal bisa dapetin dengan murah kayak contoh Kieran Trippier. Terus lu tiba-tiba narik Conor Gallagher. Itu setahu gue dia tuh gak mau pindah si Gallagher kan. Gallagher dipaksa pindah sama Chelsea kan. Akhirnya dia dipindahin ke si Atletico. Di berapa sih harganya? 30-an. Itu lumayan mahal sih Kayaknya sebenarnya. ngobrolnya sama Puma harusnya deh. Nah, tapi kalau misalkan sebelum review Madrid sama Atletico, kalau kita ngelihat dari dominasi kan Rossi naik, kenapa dia bisa nyaman? Sekarang untuk mendobrak dominasi Madrid sama Barcelona di La Liga itu susah. Lo bayangin dari tahun 2000 itu, dari 2000 ya, itu yang tercatat dari 2000 sampai 2025 tercatat Madrid sama Barcelona itu nggak juara, itu cuma Valencia 2021 1 2 3 4 doang. Nggak, tapi bayangin gini. Bayangin kalau itu Arsenal dan Arteta yang kayak sekarang deh. Kan banyak yang bilang musim ini gak juara, Arteta out gitu. Gua, tapi maksud gue pressure kan gini, La Liga gue bukannya ini, tapi maksudnya untuk mendobrak dominasi Madrid sama Barcelona. Paham. Itu sangat sulit sekali. Misalnya Barcelona pas lagi OP-OP-nya, zamannya Pep Guardiola Messi, Pepnya cabut, kagak kelar-kelar OP-nya. Luis Enrique, terus Tito, ya kan maksudnya pindah tetap ada di sana. Madrid ketika Zidane ada di sana, Carlo Ancelotti tetap di atas. Maksudnya untuk mendobrak mereka tuh nggak gampang. Mungkin manajer mikir kalau gue ganti pelatih, siapa yang mau gantiin si Simeone yang cocok dengan pemain-pemain yang ada gitu. Karena kalau lu ganti pelatih ataupun bongkar pasang squad dan contohnya udah ada, lu nggak bisa stabil. Dan Atletico di tengah awal musim memang selalu kalau korang lebih orang selalu biasa tuh mereka ngegasnya nanti nih pelan-pelan, ntar tiba-tiba tengah musim udah 4 besar aja. Betul. Enggak, maksud gue adalah gini.
ini waktunya tuh lebih dari 1 dekade. Ya. Apakah sekarang lu udah berhasil lah beberapa kali ngedobrak dominasinya Real Madrid sama Barcelona dan lu stabil di papan atas gitu. Cuman apakah tidak ada pertanyaan, kapan kita akhirnya bisa untuk toppling mereka gitu? Kemarin statement terbaru dari CEO-nya Atletico, dia masih bilang 100% gue all in Simeone. Jadi gue juga sama kayak lu. Maksudnya ini tuh gue permasalahannya sekarang tuh adalah Atletico, mereka hebat lah. Zaman MSN, BBC masih ada. Bisa dibilang lumayan bagus lah. Lu bisa menang 2 La Liga zaman Suarez sama yang Diego Costa itu kan. Terus habis itu sama Europa League bahkan, ya kan. Ya bagus gitu. Cuman lu mau sampai kapan gini nih? Lu mau sampai kapan sih sama Simeone? Pertama Simeone tuh salah satu pelatih dengan gaji tertinggi loh. Di Eropa, di dunia bahkan mungkin. Dunia bahkan. Salah satu pelatih dengan gaji tertinggi. Tapi ya lihat trofinya. Maksudnya 2 La Liga, 1 Europa League. Kalau gue ya, sekarang gini doang. Ya gak usah diurusin juga duit Atletico. Iya sih. Kan? Memang. Ngapain ditanya juga. Maksudnya kalau Atletico manajemennya juga masih aman-amannya sesuai KPI. KPI-nya masuk, semuanya. Ya maksudnya aman-aman semua ya ngapain diganti. Gak ada urgensi ganti juga. Kecuali kalau misalkan di awal musim gak pernah menang nih. Gak pernah menang, mainnya jelek banget, udah gak jelas. Sama main berantem di dressing room. Emang kita pernah mendengar ketika Atletico ada masalah di dressing room? Kayaknya gak ada deh. Kayak lebih takut digaprak sama Diego Simeone duluan dibandingin lu marah-marah. Di kepala gue tuh gak tau kenapa kalau Simeone cabut yang gantiin Mourinho deh. Tapi Mourinho kan udah kayak ini. Nah, gue berharap jangan nih Simeone cabut nih, jangan lu ganti Bordalas. Sama aja. Allahu Akbar lu ganti Bordalas lagi. Belajar ke Bordalas. Bordalas tuh lucu banget bang, sumpah. Lucu banget. Nih, lawan tim divisi 3. Kick off kan. Biasa PSG Chelsea kan kick off, buang ke out, pressing. Ini dibiarin. Karena buat pressing kan. Ini Bordalas si kick off, dapat kick off. Oke. Buang out. Mundur. Goblok, Allahu Akbar. Tapi terorisme football bro itu bro. Lawan divisi 3 possession berapa? 10%. 10% minimal. Ya tapi kalau misalkan si Atletico main low block udah hari-hari. Ya memang udah gitu. hari-hari kan. Dan Simeone bukan pelatih yang punya tipe saklek untuk kayak gue main tiki taka, misalnya lu pressing apa enggak. Dia main sesuai. Lawan gue Liverpool nih, gue parkir biasa di belakang udah. Lawan gue Chelsea nih, udah gue bodo amat mainnya. Yang penting tim gue aman, dapat poin gitu. Karena menurut gue sepak bola ujung-ujungnya apa sih kalau Liga Champions, misalnya Liga Champions kan liga sana kan. Poin, ujung-ujungnya poin kan. Kecuali lu turnamen, lu mesti menang. Harus menang. Gitu. Ya makanya gue bertanyakan sebenarnya tuh in terms of vision tuh Atletico gimana sih kan kalau misalkan perbandingan nih pelatih-pelatih yang lagi dipertanyakan kayak Arteta. Fansnya sendiri tuh bilang kalau ada lah part of fansnya tuh ada lah di Arsenal. Kalau lo lihat di medsos, kalau Arsenal nggak juara musim ini Arteta diganti gitu. Kalau ngomongin mendobrak dominasi, ya City sama Liverpool juga gitu loh. Tapi di Premier League menurut gue gitu. gak apple sih Ross kalau dibandingin La Liga sama Premier League kan semua. Memang ini ya maksudnya kalau di La Liga sorry itu saya tapi Madrid sama Barcelona dominasinya memang gawat banget dominasinya. Sebenarnya tetap aja terlepas bahwa Premier League sekarang makin susah, tetap ada sekian persen paling atas gitu loh yang tidak bisa diganggu gue. Liverpool, City itu susah gitu karena mereka akan tetap ada di papan atas gitu. Nah makanya kemudian gue paham bahwa untuk mendobrak dominasi Liverpool sama City itu tidak mudah gitu loh. Cuman karena tidak mudah, tetap aja pressure-nya ada gitu. Kan. Pressure-nya ada bahwa kalau misalkan lu gak jadi juara dan gak bisa toppling mereka, lu bakal dipecat gitu. Nah itu tuh tidak terjadi gitu loh sama Simeone gitu. Kan gak tau KPI. Demo gak apa. Gak tau KPI pemilik Atletico kali nah, makanya itu. KPI-nya peringkat 3 gitu. Makanya kalau juara tuh bonus. Ya kan? Kali aja gitu. Tapi enak banget ya pressure-nya gitu ya. Kayak gitu ya. Makanya gue bilang privilege. Iya privilege banget ya. Neraca keuangan aman. Iya kan. Ulimaman gak. Emang kaya banget tapi emang itu. Ya setiap tahun gaji lancar. Main kan bisa sesuai dengan logo mereka kan beruang kan. Logonya. Beruang sama ini apa? Beruang. Cherry. Beruang. Oke, tapi kalau ngomongin Atletico, ngomongin Diego Simeone udah pasti Diego Simeone kita tahu kalau misalkan nanti akhir pekan nanti kalah sama Madrid pun sepertinya hidupnya juga akan aman. Tapi kalau menurut lu Dex, apakah Madrid akan bermain menyerang dan Atletico akan bermain bertahan seperti ketika Atletico melawan tim besar lainnya gitu Dex? Iya, soalnya trennya lagi jauh lebih positif Real Madrid peringkat 1. Atletico kemarin menang 3-2 juga susah payah. Jadi gua ngerasa ya chance-nya lebih gede Real Madrid menang meskipun mainnya di kandang Atletico. Gue tuh melihat bahwa Atletico tuh akan selalu punya ngelihat celahnya Real Madrid di mana terus dieksploit pakai satu celah itu. Kayak musim kemarin tuh via crossing. Cuman Xabi Alonso udah lebih pintar daripada Ancelotti jadi kayak. Ya maka maksud gue ya itu tahu. Upgrade-nya gawat. Memang pasti upgrade. Cuman menurut gue pertanyaan gue adalah selalu ada pattern di mana Atletico itu akan selalu mencari satu titik lemah Real Madrid dan dia akan eksploitasi itu. Makanya kemudian pertanyaannya apakah
Real Madrid masih punya yang kayak gitu apa enggak? Kalau perang taktik ya menurut gue ya. Kalau Simeone pinter, kalau dia punya celah buat Real Madrid, dia keluarnya jangan di awal-awal, Terakhir. tapi di akhir supaya Xabi Alonso nggak counter lagi. Iya, maksudnya itu kan juga terjadi waktu 2 musim yang Madrid menang UCL itu kan, yang hampir invincible di La Liga. Itu Madrid di musim itu cuman kalah 2 tim sama Atletico doang. karena emang dia tahu dan gitu pakai crossing. Iya, pakai crossing juga. Dan emang Atletico kan emang secara permainan kan pakai sayap-sayapnya mereka ya. Kadang pakai 4-4-2, 4-4-1 gitu kan. Dengan sayapnya kayak Reinildo atau Molina gitu terkadang kan. Atau Giuliano Simeone gitu yang jadi sayap atau bahkan jadi strikernya juga gitu. Nah, tapi gue sih ngerasa harusnya sih emang di atas kertas Madrid, karena gue ngelihat ini bener-bener defensifnya gampang kelewat, gampang ada space kosong di belakang tuh gampang banget jadi santapan maut buat musuh-musuhnya Atletico gitu. Terus midfielder juga nggak balance gitu. Lu masih mau harus maksimalin Koke yang mesti main kan udah enggak lah gitu kan. Alex Baena juga bukan tipikal midfielder yang emang bisa lu suruh fighting physical di tengah gitu. Karena dia emang lebih ke maju ke depan gitu. Alex Baena itu, dan dia beli Almada juga bukan center midfielder, dia center attack midfielder gitu. Jadi ya itu problemnya Atletico. Waktu lawan Liverpool pun juga demikian gitu. Mereka bisa nyampe depan kotak penalti, cuman ya itu kadang nggak ada vital pointnya, kadang butuh Sorloth yang harus masuk gitu, harus tap in gitu. Vokal point. Oh, vital gua. Vokal point. Waduh, otak alat vital. Vokal point bukan gila. Vokal point terus kayak ya udah, maksudnya Titik vokal. Terkadang si Simeone tuh juga dalam hal rotasi pemainnya juga rada nggak bener sih. Dan bukan nggak bener, maksudnya menurut gue ketika melawan Madrid ya, dengan Madrid gelandangnya stylish, Arda Güler, terus kalau misalkan Xabi Alonso bisa mainin Arda Güler sama Bellingham secara bareng, terus di belakangnya si Camavinga gitu kan, itu kan sebenarnya bisa dicoba kan, tapi ngelawan 3 gelandang tukang pukulnya Atletico Madrid gitu, itu mukanya kayak preman semua anjir. Conor Gallagher kayak anak-anak apa namanya, anak motor galak-galak gitu kan, wah anjir, mukanya kayak garang-garang di American Western gitu kan, enak chopper-chopper gitu, terus Koke gitu kan. Tapi maksud gue kalau ngelawan Madrid ya lu nggak bisa main seterbuka itu juga lah. Menurut gue mungkin bisa dilakuin sama Atletico kan. Tadi kan balik lagi dia main sayap kan. Mungkin bisa triangle mode di situ dengan sayapnya nyayap nggak? Nah, sayapnya nyayap ya. Melebar. Bisa ngelebar terus habis itu si Griezmann masuk ini buat jadi terus ada yang third man runningnya gitu. Karena kan Madrid kan juga lumayan agak high defensive line di bawah Xabi Alonso. Iya. Jadi lawan Atletico Madrid, Arda Güler main atau Jude Bellingham? Atau main dua-duanya? Atau Bellingham dari bench? Harusnya kalau Xabi Alonso emang mikir ini laga penting, Jude Bellingham gak dulu sih. Karena emang dari 2 laga terakhir emang masih kelihatan belum ada match fitnessnya belum terlalu full lah gitu. Ya lebih milih Güler pastilah. Oke. Julian Alvarez bisa nyetak gol ke gawang Thibaut Courtois? Mungkin aja karena dia bisa dibilang jadi salah satu pemain yang cukup lumayan sering nyetak gol ke gawang. Ntar gol kedua diganti Sorloth lagi gak? Gol kedua ganti Sorloth ya. Terus spam crossing aja terus gitu. Ya, jangan lupa nonton Atletico Madrid dan juga Real Madrid hari Sabtu 21.15 ya. Di Bein Sports, video juga ada harusnya. Ya, video juga ada. Ini jarang-jarang ada derby Madrid La Liga di jam 9. Kayaknya mereka sudah mulai berubah jadwalnya. Serie A juga udah mulai. Si La Liga udah mulai untuk menyaingi gegap gempita dari Premier League gitu. Tapi kalau kita lewatin dikit di tengah pekan ini mungkin tidak ada Liga Champions ya. Tim terbaik dunia juga tidak main ya. Malah lebih memberikan penghargaan kepada Bruno Fernandes yang mencetak 100 gol. Dikasih poster, piagam gitu. Foto dia gaya-gaya gitu ya. Dia nyetak gol. Selamat buat Bruno Fernandes ya, dan juga fans. Tapi Man United juga main di tengah pekan lawan Athletic Club. Menang 2-1 tim juniornya. Athletic Club. Menang coy. Oke. Dan Europa League juga ada ada 9 laga lagi ya malam ini ketika ini udah selesai ya. Termasuk Salzburg lawan Porto, ada Aston Villa lawan Bologna, dan yang paling menarik ada Anthony akhirnya menyelamatkan Real Betis di menit-menit akhir melawan Forest, dan Ange Postecoglou masih belum mendapatkan hasil yang baik, dan menurut gue ini investasi bodong dari yang punya Nottingham Forest. Kamu tolol ganti pelatih di tempat-tempat seperti itu, gimana menurut lu Dex? Ya ini sebenarnya kalau dari segi permainan, gue sebenarnya nggak ngebaca artikel secara lengkap ya. Tapi dipuji sih permainan Ange Postecoglou, dia bilang udah mulai tercermin di pertandingan lawan Real Betis. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Ya kan Ange kan bilangnya
bukan minggu depan tapi Rabu udah kelihatan kan. Ini udah Oh, hari Rabu udah Kamis nih. kelihatan. Ini udah Kamis nih gitu. Weekend hampir kelihatan semuanya. Berarti weekend mungkin kelihatan ya Rabu, gitu. ya. Ya dua-dua bukan hal yang buruk, apalagi di kandang Real Betis juga sih. Tapi kalau seperti yang Anthony gua lo bilang- main bagus. Iya, Anthony. seperti yang gue bilang sama lu Ros, maksudnya lu ganti pelatih Igor Jesus di 2 tengah-tengah gol. lagi kayak gini, di mana lu setelah pre-season lu udah nyiapin semuanya. Mungkin aja kalau Espirito Santo masih di sana hasil akan beda. Betul. Enggak, gimana menurut lo? Sebenarnya kalau apa namanya ganti pelatih tengah musim dan beda gaya itu Di awal musim. Iya sorry. Maksudnya dalam artian ketika musim sudah berjalan dan preseason sudah berlangsung gitu loh. Itu kan menunjukkan bahwa ada plan yang berubah gitu loh. Pasti, ya. Kalau perusahaan tuh di awal tahun ada bisnis plan gitu ya. Ada di akhir tahun misalnya buat tahun depan sekarang nih udah bikin nih Iya, work plan, ya, tahun bisnis depan. plan Nah, gitu kan. Terus tiba-tiba baru bulan Maret, kita berubah. Wah, stres tuh. Pusing. Nah, itu sama di apa namanya di Sepak bola sepak bola harusnya kayak gitu juga dan kritik tentu saja tidak hanya harus diarahkan ke pelatih kalau kayak begitu, tapi juga ke manajemen. Betul. Karena kan yang nggak pelatih ya di hire, lu nge-hire gue buat apa? Oh buat main kayak gini ya udah ini yang gue lakukan sesuai dengan apa yang lo minta ketika nge-hire gue gitu. Jadi kalau misalkan itu lu menunjuk Postecoglou menurut gue nggak adil juga gitu. Jadi emang harus diarahkan ke manajemen dan menurut gue pemain juga butuh adaptasi. Secepat apa adaptasi pemain terhadap Taktik baru. taktiknya pelatih itu tergantung. Ya. Karena bisa jadi beda-beda. Kalau ngomongin kelihatan Ruben Amorim musim pertama juga taktiknya berubah dari Erik Ten Hag ke Amorim juga kelihatan. Eksekusi pemainnya yang nggak kelihatan gitu kan. Maksudnya itu loh maksud gue. Jadi hal-hal tersebut nuansa beda gitu loh. Jangan dilihat dihakimi kayak hitam putih benar salah Ya, gitu doang. apalagi ini gitu. tantangannya juga mereka main di Eropa jadi Betul. waktu latihan lebih sedikit sih. Iya, tapi Nggak kalau- kayak main United. Kalau menurut gue ya salahnya adalah ya si ownernya misalnya sama Edu juga misalnya Betul. lu tiba-tiba lu tengah ganti pelatih terlepas emang lu ada masalah yang gak bisa diselesaikan. Ribut kan? Ribut. Iya, tapi Iya, makanya. maksud gue riskan banget. Lu kan gak tahu misalnya musim lalu Nottingham Forest salah satu tim kejutan terbaik gitu ngalahin. Karena iya benar. Kalau menurut gue sih kalau misalkan emang lu pengen ganti pelatih harusnya dan merasa gitu ya Nuno terlalu defensif nih, nggak bisa ngangkat kita ke level berikutnya. It's okay sih. Nggak apa-apa. Tapi Tapi gantinya sebelum timing, pre-season iya. gitu. Pak gitu. Jadi digantinya pas di situ. Jangan seolah-olah ketika udah jalan terus nggak cocok baru diganti. Itu nunjukin bahwa kayak orang kan bertanya, jadi sebenarnya visi lo tuh gimana sih? Yeah. Visi lo buat klub lo tuh gimana? Itu gitu jadi. Ya, dan selain itu juga ada Nice kalah 1-2 melawan Roma, dan juga ada Liga Cup, Carabao Cup ya, di mana ada tim-tim Big Five tanpa Manchester United yang udah kalah duluan. Sama siapa? Grimsby. Grimsby Town. Ya. Anaknya Wayne Rooney ya main. Ya, ini Diulang lagi. ya apa namanya pemain-pemain Big Five, tim-tim Big Five memainkan tim keduanya emang Tapi menang semua. emang biasanya seperti itu dari zamannya Sir Alex juga kalau sama Arsene Wenger lo main tim kedua mulu kan. Ya Lincoln City 1-2 kalah dari Chelsea di mana Garnacho diteriakin oleh pendukung Lincoln City ya. City ya. Apa ngomongnya apa? Iya kata-kata kasar lah intinya, kasar lah pokoknya. Apa nih? Kasar lah. Mau disebutin Liverpool sih. 2-1 melawan Southampton. Ya. Apa ya? Ada tweet lucu banget anjir. Dia bilang kayak lo si Ekitika kan nyetak gol kemenangan ya. Lu ngapain? Lu nyetak gol kemenangan lawan tim Southampton yang belum menang di Championship, dia bilang Iya. gitu. Will still tuh ya? Terus ngapain nih orang gitu kan Betul, ngapain nih betul. lucu banget, tapi ya dia juga nggak tahu kan. Ya maksudnya Lupa Frimpong dia. yang ngasih tahu ya. Frimpong yang ngasih tahu ya. Lu Dan ternyata- ngapain? Ngapain? Lu ngapain? Lu buka baju. Buka ngapain? baju. Udah Lu kartu kuning. Mukanya Arnslot tuh kayak aduh pemain gue lagi nih, jangan lupa ganti FPL. Dia gak bakal main di Premier League berarti. Gak ya? bakal. Jangan Satu lupa. Iya Iya. makanya nih. Satu game, satu game, Ekitika satu gua game. hancur. Kayak Casemiro juga gak ada, elah. Lawannya Crystal Palace lagi kan. Tapi ada Isak sih. Ada Isak. Isak kayaknya Ada Isak. lumayan. Isak udah nyetak gol ya. Udah Iya, Udah iya. nyetak gol. Terus juga Huddersfield kalah 0-2 lawan Man City yang tadi kita bilang ada dua anaknya Emil Heskey di bench. Terus Tottenham menang 3-0 melawan Doncaster. Port Vale kalah 0-2 melawan Arsenal yang tadi bilang kayak you going school in the morning.
Itu sama kayak ini si Marcus Rashford tuh waktu golin mengadal-ngadali Demichelis, terus kemudian bikin gol ke gawang City tuh besoknya dia ujian. Ya. Masih sekolah deh. Berarti dengan tidak ada Ekitike jangan lupa kalian Premier League diganti ya karena akhir pekan ini akan ada mungkin tidak ada big match tapi buat Man United ini semua big match karena tim yang dilawan bisa mengalahkan mereka semua. Survival mode. Survival mode ya kan. Dimana katakanlah secara kemarin United akan pakai jersey third mereka. Oh iya. Thirdnya mana ya? Third yang hitam kuning. Oh. Terus di sosial media udah rame bilang we've seen this scene before karena sebelumnya kita lawan Brentford pakai third di Banda. Oh iya. Yang 3-0. Ini lawan apa? Brentford. Jadi Bungo siap-siap di Bungo. Si Brentford itu ini kemarin itu dia penjaga gawangnya blunder tapi terus kemudian bikin bukan Kelleher. Oh yang bukan Kelleher. Bikin blunder akhirnya adu penalti kan mereka. Oh yang di League Cup. Iya. Adu penalti jadi pahlawan si Keith Andrews-nya diwawancarain. Oh, gue nggak masalah kalau lo bikin blunder ketika pertandingan itu biasa. Buat gue yang penting adalah lo attitude lo ketika main itu tepat. Effort lo, gue lihat itu lebih penting dia bilang. Karena gak ada effort kayak itu pas gitu. main blunder ya. Terus pelatih set piece bisa. Ya United Keith Andrews pelatih set piece. Apa? Sebelumnya Keith Andrews tuh pelatih set piece ya Brentford. Oke, dan yang paling penting Casemiro nggak ada di sana. Terus gue juga baru sadar bahwa nanti di bulan Januari ada Piala Afrika. Itu pemain Mazraoui, Ahmad, Mbeumo itu nggak akan main ya. Ya kalau misalkan Ahmad mungkin tidak sekrusial Mazraoui ya gila sih. Ya. Dan selanjutnya ada Crystal Palace melawan Liverpool. Apakah Slot akan bisa balas dendam kekalahan mereka di Community Shield? Kan gue udah bilang Yeremy Pino gue nanti muncul. Tapi Glaster pinter. Lo ini ya, lo kemarin taruhan ya sama Jerry ya? Iya makan siang. Tapi kalau dia nggak datang ya udah angus. Masih ngobrol ngomong sama dia. Selanjutnya ada Chelsea melawan Brighton. Nah Chelsea akan bertemu dengan tim yang menjadi e-commerce terbaik dari Chelsea. Iya benar e-commerce. Siapa lagi dibeli sama Chelsea? Buenanote. Kemarin golin juga lagi. E-commerce terbaiknya ya ini. Itu kan si Bloom kan yang pemiliknya Brighton sampai di pas lagi press conference ditanya, lo kenapa sih jual pemain ke Chelsea terus? Ya gimana ya? Ya mereka udah punya kartu member ya, udah punya kartu member. Yang punya duit mereka gitu ya. Dan Chelsea tanpa Cole Palmer ya, berapa lama? Sebulan. Lu tau gak FPL gua nih ya, Allah Akbar, ya Allah. Joao Pedro dipastikan akan mencetak gol lagi karena dia striker saya. Enggak, juga mantan FPL gua Ekitike merah. Si Palmer cedera. Brighton tuh yang lagi disorot sih ini, si Baleba itu lagi drop. Kemarin Minte paling tapi lagi. Iya, Minte lagi kemarin bagus. ada sempat omongan bahwa si Baleba itu ke distract nggak mungkin lah. Baleba itu mau pindah ke Man United tapi dia menghormati Brighton. Jadi dia nggak ada omongan apa. Kalau deal sama pemain itu normal. Tapi kan klub kan belum deal. Tapi Baleba juga nggak ngomong apa-apa. Dia profesional lah, lo tetap main. Kayak Gehi. Iya tapi nggak mungkin lo nggak kepikiran, ya kan. Tapi ya udahlah. Baleba ditunggu di Old Trafford ya. Mungkin Anda jadi penyelamat dari Man United. Terus juga kita akan melihat apakah Jerry akan marah-marah ngedumel-ngedumel di hari Senin nanti karena ada Newcastle melawan Arsenal. Ini yang duel tim dengan pertahanan terbaik ya. Yang disiarin DAZN yang gini di DAZN ya. Aduh DAZN seru nih. Jadi kalau kalian nonton di video.com itu akan ada pilihan DAZN sama yang biasa normal ya. Jadi bisa pilih yang yang kalau DAZN tuh TV kalian akan kebagi sedikit, kepotong. Biasanya kan iklan ya. Tapi ini semua data. Ada statistik semuanya lengkap kalau kalian mau nonton di sana. Dan juga ada Milan lawan Napoli. Oh, offensive defense. Betul. Gimana nih? McTominay golin sih. Apa? McTominay. Soalnya kan defense-nya kan ketat tuh. Wah, box crash. Langsung. Jangan lupa Black Magic-nya Allegri. 0 shot on target tapi menang. Bisa golin. Kemarin gue lupa key passes atau apa gitu. Luka Modric tuh terbaik di Eropa top 5. Iya, key passes. Iya sama orang gak capek apa ya? Gila ya? Enggak, itu kan gila ya. SMA sebenarnya sama kayak ketika dia memaksimalkan Andrea Pirlo di sana kan. Dimainin karena tipe dia masih ada satu playmaker, ada satu gelandang tukang jagal, satu pemain kayak Paul Pogba. Begitu Black Magic. Tapi ya udah, tapi kita enggak tahu. Ini menurut gua akan seru enggak? Gue sih menantikan ya. Karena kan sebenarnya si Napoli ini 3 game beruntun enggak pernah kebobolan ya. Napoli Milan. Terus kemarin itu menang 2-0 ya? Apa 2-1 gue lupa. Enggak kok 2-1 2-0 lah. 2-0. Udah itu enggak tambah kebobolan apa gimana. Terus yang kita bicarain loh, apa namanya?
XG-nya berapa ternyata cuma 1. Iya benar. Cuma 1. Ya benar, wah ini Allegri banget nih. Nah. Kita melihat Milan dan Napoli yang kita bahas juga di hari Senin nanti. Tapi ada update apa nih, Ros, dari Kanjuruhan? Dari Kanjuruhan ada dari menangnya itu 3-0 lawan Udinese. XG itu 1 komaan. Kemarin kan 3-0. Iya. Kalau update Kanjuruhan nih, Polresta Malang Kota mewaspadai dinamika sosial. Soalnya kan kalau kita lihat kalender sekarang kan lagi September itu kan September hitam dibilang kan. Banyak ini masalah HAM gitu. Nah, puncaknya adalah 1 Oktober nanti peringatan 3 tahun Kanjuruhan. Nah, Polresta Malang bilang sih, kondusivitas Kota Malang jadi tanggung jawab bersama wartawan nih. Ini buat kita berarti ya. Wartawan punya peran penting sebagai pelopor informasi yang menyejukkan. Disuruh yang sejuk-sejuk aja. Gitu. Tapi ya kita tetap ingatkan, ini udah mulai 3 tahun Kanjuruhan. Betul. Itu sih yo. Ya menarik lah, kita lihat. Semoga tetap kita update terus ya dari Kanjuruhan. Dan nanti di hari Senin kita akan melihat bagaimana muka-muka kawan-kawan saya ini. Siapa gitu mah ya udahlah ya. Let's lawan Bournemouth. Ya. Kemarin Darlow bagus mainnya. Kita akan melihat bagaimana akhir pekan nanti mungkin gak ada big match, tapi buat fans Man United semua pertandingan ada big survival mode. Karena kita hanya menonton pertandingan seminggu sekali. Tapi gue berharap Chelsea menang, Bil. Supaya fans Chelsea happy hari Senin. Aduh. Ya udah, jangan lupa, sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.